Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Lupa saya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ke-20. Alhamdulillah. Sehat bersih? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Karena 10 hari terakhir nih, dengan luar biasa harus dimaksimalkan. Dan hari ini kita kedatangan saudara kita dari Palestina, dari daerah Polaria, Sahina, Syekh Ahmad Sharif, Syekh Ahmad Sharif atau Sharif, afwan, Syekh Ahmad Sharif Muhammad Binwan. Alhamdulillah kan, wajahnya beda sama kita kan? Biasa, 11-12 sama siapa gitu. Alhamdulillah, beliau akan banyak bercerita. Kita minta tema kemarin itu bicara tentang bagaimana Idul Fitri di Gaza atau di Palestina dengan situasi seperti ini. Mungkin nanti sedikit pembahasan itu ya. Tapi selebihnya mungkin kabar terbaru atau seperti apa yang insya Allah beliau didampingi sama Ustadz Hasan sebagai tarjim, sebagai penterjemah ya. Karena kalau Syekh Ahmad Sharif yang ngomong pasti Masya Allah. Amin. Amin. Recording in progress. Nah, kita baca suratul Fatihah, semoga Allah hadirkan keberkahan. Oh ya, satu lagi insya Allah siapkan dompet antum semua ya. Buka kan? Oh dompet ya? Oh, sekarang nggak main dompet. Ya kan? Siapin, insya Allah ini bukti konkret kita pedulian terhadap saudara kita nanti di akhir ya. Baik, Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku. Afwan. Sim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Bapak. Bapak semuanya insyaallah hari ini masih kuat puasanya insyaallah ya Pak. Insyaallah. Ya. Boleh untuk biar kita lebih semangat lagi, lebih masuk lagi giroh kita, karena kita akan membahas tentang Palestina, ya, tentang perjuangan, tentang perlawanan, ya, tentang mendukung orang-orang yang telah berjuang mewakili kita, ya, di tanah yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya itu tanggung jawab kita semuanya. Tapi mereka, orang-orang Palestina, adalah orang-orang yang mewakili kita, ya, mempertahankan tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar semangat, takbir dulu 2 kali atau 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati dan ibu-ibu semuanya, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia dan agung ini. Mudah-mudahan kita, ya, diantarkan bersama dengan bulan Ramadan ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa kita gugur semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan kita sampai di hari kemenangan kelak, ya, yaitu hari Idul Fitri, dan mudah-mudahan
kita diberikan kekuatan dan diberikan umur panjang lagi untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Kenapa sudah bahas bulan Ramadan berikutnya? Karena saat ini sudah memasuki terakhir, hampir memasuki 10 hari terakhir ya. Oleh karena mari kita lebih giatkan lagi ibadah kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, syekh kita, ya, ulama kita, saudara kita, keluarga kita, ya, Syekh Ahmad Syarif Muhammad Minwer. Ya. Beliau ya, asal dari Tobariyah, dari tepi barat, yang tidak ada gencatan senjata selama ini. Ya, selama ini gencatan senjata yang ada hanya di Gaza saja. Ya. Bahkan adik perempuannya saat ini masih di sana bersama dengan keluarganya. Dan awal Ramadan kemarin anaknya dari saudaranya ditawan oleh orang-orang zalim Zionis. Kita doakan mudah-mudahan dapat kembali dengan selamat kepada keluarganya. Amin. Dan juga beliau adalah pimpinan dari 2 lembaga tahfiz Quran. Ya, selain beliau memang sudah hafid Quran, beliau adalah ahli hadis, belajar di Universitas Islam Madinah, menghafalkan banyak hadis dan juga menyelesaikan Al-Quran dan tafsirnya. Ya, dan beliau memimpin 2 pondok. Ya, yang pertama Manaratul Huda, yang kedua adalah Hudzaifah ibnu Yaman. Jadi mari kita simak betul-betul ilmu yang akan beliau sampaikan, ya, dan mudah-mudahan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu langsung saja mungkin kita berikan kepada syekh kita dengan sambutan pekikan takbir bareng-bareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fadhil syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبعد. بداية نحن في نعمة عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ألا وهي نعمة إدراك هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، شهر الخيرات، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين. يا باغي الخير أقبل. ونحن الآن في أفضل ليالي العام، ألا وهي العشر الأواخر، تبدأ من هذه الليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه العشر شد مئزره وأيقظ أهله وصلى ليلة. بغيت إدراك ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. نحن في نعم عظيمة أبرزها وجودنا في هذا الشهر المبارك. حتى تدركوا قيمة هذا الشهر أروي لكم حديثا ورد عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. طلحة بن عبيد الله هذا صحابي أحد العشر المبشرين بالجنة، يرى في المنام رؤيا عجب. ما هي الرؤيا؟ فلان وفلان من الصحابة أسلما في نفس اليوم، أسلما سويا، وكانا مجتهدان، كلاهما يجتهد. الأول انظر مات مجاهدا استشهد في أرض المعركة الأول. الثاني مات على فراشه، واضح؟ ولكن الثاني عاش بعد الأول عام زيادة وأدرك فيه رمضان. فهمت؟ الثاني عاش عاما زيادة. ماذا رأى طلحة بن عبيد الله؟ رأى الذي مات على فراشه يسبق الشهيد دخول الجنة. الله أكبر. الله أكبر. كيف؟ هذا أمر عجب. فيذهب إلى النبي هو والصحابة يتعجبون، هذا يموت شهيد وهذا يموت على فراشه، الذي يموت على فراشه يسبق الشهيد. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ماذا قال لهم؟ قال ألم يعش بعده عام؟ عاش سنة كاملة بعده، عام كامل. قالوا بلى يا رسول الله. قال ألم يدرك رمضان؟ قالوا بلى يا رسول الله.
قال ألم يصم فيه ألم يقم بلى 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 قال فوالله هذا النبي يقول ما بينهما من الفضل الرتبة كما بين السماء والأرض. الله أكبر. نحن في نعمة شهر رمضان، شهر البركات، شهر الخيرات، فلا بد من الجد والاجتهاد في ما تبقى منها ونكمل عن هذا الشهر. Baik Bapak Ibu, kita saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang begitu mulia, bulan di mana dibukanya pintu surga dan juga ditutupnya pintu neraka, diikatnya setan yang mengganggu kita. Ini benar-benar Allah itu membuat kita itu bisa fokus beribadah di bulan Ramadan ini. Bagaimana tidak? Pahalanya dilipat gandakan. Habis itu yang mengganggunya diikat, gitu. Nah, tidak ada lagi alasan nih, untuk kita tidak beribadah dengan serius di bulan Ramadan, Dan sesuai dengan hadis Rasulullah, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, mari semangat ambil manfaat dari bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, Dan bagi orang-orang yang tidak menghendakinya atau bahkan sebaliknya, menghendaki sebaliknya, maka merugilah mereka. Atau orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu ini dengan baik, maka kata Rasulullah, merugilah mereka. Dan saat ini kita sudah hampir memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana 10 hari terakhir di dalamnya ada 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir ini benar-benar ibadahnya, pahalanya sangat banyak sekali. Pahalanya sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa Rasulullah mengencangkan sarungnya ketika di 10 hari terakhir, membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat di malam-malamnya, dan kemudian menguatkan kembali berdirinya ketika sholat, ibadahnya, zikirnya, memperbanyak lagi, membaca Al-Qur'annya dan sebagainya. Nah, itu hadis Rasulullah SAW. Mari kita juga kuatkan lagi ibadah kita di 10 hari terakhir ini. Dan beliau ingin menyampaikan ada hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadisnya luar biasa sekali. Menyampaikan kepada kita pesan bahwa ternyata keutamaan bulan Ramadan itu sangat besar sekali. Jadi diceritakan bahwa Thalhah ibn Ubaidillah pernah bermimpi. Beliau bermimpi ada 2 orang. Dua-duanya masuk Islam dalam waktu yang sama. Dua-duanya awalnya belum masuk Islam, terus masuk Islam. Kemudian setelah itu ada peperangan. Dua-duanya ikut dalam peperangan. Namun satu orang di antara kedua orang itu harus syahid di jalan Allah di medan peperangan. Kita tahu pahala syahid itu besarnya juga sangat besar sekali, dan dikatakan bahwa masuk surganya tanpa hisab, langsung jalur VIP. Tapi yang satu lagi selamat, tapi beliau hidup 1 tahun setelah meninggalnya sahabatnya yang satu lagi dalam medan perang. Beliau masih hidup 1 tahun berikutnya dan melewati bulan Ramadan. Dia melaksanakan segala ibadah yang diperintahkan di bulan Ramadan, semangat berpuasa di bulan Ramadan, menjalankan ibadahnya di setiap malamnya dan membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah 1 tahun berlalu, barulah satu orang yang satu lagi ini, yang sahabatnya yang sudah syahid di medan perang, harus meninggal di kasurnya. Harus meninggal di kasurnya, bukan di medan perang, di kasurnya. Akan tetapi apa? Thalhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau melihat ternyata
satu orang yang meninggal di kasur itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dia yang syahid di jalan Allah. Bayangkan, ya. Dia yang sudah melewati bulan Ramadan, ya, 1 tahun lebih dulu, ya, dia sudah berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, sedangkan satu lagi sahabatnya sudah meninggal duluan. Tapi apa yang terjadi, ya? Ternyata orang yang walaupun meninggalnya tidak di medan perang dan dia meninggalnya di kasur, tapi dia sudah melewati bulan Ramadan dan melaksanakan ibadahnya dengan baik, dia masuk surga duluan. Akhirnya Talha ibn Ubaidillah ini merasa takjub, kaget. Kemudian datanglah ke Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah," diceritakan begini. Dan kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah dia puasa?" "Benar ya Rasulullah." "Bala," "Ya benar." "Apakah dia melaksanakan sholat?" "Iya benar." "Apakah dia membaca Quran?" "Iya benar." Dan seterusnya ditanya sama Rasulullah. Kemudian dikatakan, ya, kata Rasulullah, ya, benar, ya. Dan sahabat itu yang meninggal di kasur tapi dia sudah melewati bulan Ramadan, ya, derajatnya lebih tinggi daripada yang masuk, ya, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Bapak tahu tadi disampaikan, ya, ternyata derajatnya bedanya antara langit dan bumi. Subhanallah, ya. Itulah kemuliaan bulan Ramadan, karena dia sudah melewati dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sangat baik. Demikian. رمضان كما أخبرني الإخوة يريدون الكلام عن هذا الأمر. رمضان شهر المواساة، شهر التعاون بين الناس. رمضان جاء في حكمة ألا وهي الصيام عن الطعام والشراب. ما الغاية من ذلك؟ حتى نشعر بالآخر، نشعر بالفقير الذي يصوم رغما عنه طوال العام، نشعر باليتيم الذي لا يستطيع أن يأكل أو يشرب لأنه لا يملك، نشعر بالمستضعفين والمهجرين من الحروب الذين يصومون رغما عنهم طوال العام. أنت عندما تجوع في رمضان تتذكر. لذلك الله تعالى فرض علينا زكاة الفطر في آخر رمضان، لأنك تشعر بما يشعر به إخوانك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله الأشعريين. من هم الأشعريون؟ قبيلة أبو موسى الأشعري، قبيلة أبو موسى الأشعري يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانت إذا أصابتهم حاجة أو فاقة، صار في احتياج، مشكلة في القبيلة، يضعون أموالهم، هذا يضع مليون، هذا لا يضع شيء، يضعون كل الأموال أمامهم ثم يتقاسمونها بينهم، يتقاسمونها. لا يوجد، لابد أن أشعر بالفقير، لابد أن أشعر بأخي المسلم المهجر، لابد أن أشعر. وهذه فضيلة رمضان. ونحثكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، كما جاء في الحديث: كان كالريح المرسل، كالريح المرسل. لذلك شهر رمضان شهر المواساة، شهر الإنفاق، شهر الصدقات، شهر الشعور بالفقراء والآخرين. ومنها سنتكلم عن حال أهل فلسطين وحال أهل غزة بإذن الله. Bulan Ramadan adalah bulan saling kasih sayang. Bulan Ramadan adalah bulan saling tolong menolong. Bulan Ramadan adalah bulan, ya, di mana kita saling merasakan, ya, dan saling mencintai antara satu dengan yang lain, ya. Di mana di bulan Ramadan ini kita diminta untuk menahan diri, as-siyam. Dari apa? Dari makan, minum, dan hawa nafsu, ya. Kenapa? Agar kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu, agar kita merasakan
Mungkin mereka berpuasa, ya, tidak harus menunggu kapan bukanya, kapan sahurnya, karena mereka tidak mampu. Dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling merasakan, ya, merasakan, oh ternyata ketika kita mampu, oh begini rasanya orang yang tidak mampu, oh begini rasanya orang yang miskin, oh begini rasanya orang yang fakir. Setelah kita merasakan bahwa ternyata demikianlah rasanya, demikianlah tidak enaknya, maka akan muncul kemudian dalam diri kita. Dan Allah minta agar dimunculkan dalam diri kita apa? Rasa saling menyayangi, rasa saling mengasihi, rasa saling membantu antara satu dengan yang lain, ya. Dan ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, ya, Asy'ari atau kelompok atau kabilah dari Abu Musa al-Asy'ari, mereka ketika ada masalah, ya, ataupun misalnya ada kesulitan dalam kabilahnya, maka mereka berbondong-bondong untuk mengumpulkan harta dan kemudian dibagikan kepada orang-orang, ya. Nabi Muhammad SAW lebih dari itu, ya. Dan kita diminta untuk juga mengikuti, ya, kedermawanan itu. Di mana Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya banyak sekali. Ini ada di dalam hadis bahwa Rasulullah adalah orang, ya, yang paling dermawan di dunia ini. Terutama terlihat sekali kedermawannya Rasulullah ketika memasuki bulan Ramadan. Bahkan disifati dalam hadis tersebut seperti rihil mursalah. Seperti apa? Seperti angin yang berhembus. Bapak Ibu nih, kalau angin yang berhembus kan nggak bawa apa-apa, gitu ya. Mengalir ringan, ya, meninggalkan satu tempat dengan tempat yang lainnya begitu mudah. Maksudnya apa? Rasulullah itu, ya, seperti angin yang berhembus, angin yang berlalu. Apapun yang beliau miliki, orang minta kasih. Beliau baru dapat, orang minta kasih. Beliau nggak punya apa yang beliau punya, apa yang beliau bisa berikan, ada yang tidak mampu beliau kasih. Mau diminta, mau tidak diminta, beliau kasih. Apapun yang beliau miliki, ya, itu Rasulullah. Ya. Ya. Rasulullah adalah orang paling dermawan dan terlihat sekali kedermawannya ketika masuk di bulan Ramadan. Bahkan disifati seperti rih al-mursalah, seperti angin yang berhembus, ya. Dan kemudian, ya, seperti tadi disampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan saling menyayangi, bulan saling mengasihi, di mana Rasulullah SAW, ya, sudah mencontohkan. Mari kita teladani dengan kita saling mengasihi sayang. Mari kita saling mengasihi, menyayangi, mencintai, merasakan dan membantu antara satu dengan yang lainnya. الكلام عن أهل فلسطين بأننا تكلمنا عن المواساة. إخوانكم في فلسطين يعانون الأمرين: بيوت هدمت، مساجد هدمت، مدارس هدمت، يفتقدون، وخاصة أهل غزة، يفتقدون مقومات الحياة، مجاعات، قلة أكل وشرب ومسكن ومشرب، يفتقدون مقومات الحياة. تعرفون لماذا؟ لأنهم يدافعون عن عقيدتهم وعن أرضهم. لو خرجوا من ديارهم لأعطوا الدنيا، ولكنهم هيهات هيهات. لماذا فلسطين؟ وما واجبكم تجاه الأقصى؟ لأنها عقيدة إسلامية. هذه الأدلة إسلامية ليست فلسطينية فقط. ستسأل أمام الله: ماذا فعلت لنصرة الأقصى؟ ماذا فعلت لنصرة أهل فلسطين؟ لماذا ننصر فلسطين وأهل فلسطين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا بأننا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كيف أنصرهم؟ سنخبركم بإذن الله ونختم بذلك. Bapak Ibu, ya, sekarang kita akan bahas tentang Palestina. Ya. Perkataan tentang Palestina, ya, setelah kita tahu dan kita mengetahui semuanya, insya Allah, ya, bahwa apa yang terjadi di sana saat ini adalah rumah-rumah mereka rata dengan tanah, bangunan-bangunan di sana rata dengan tanah, masjid-masjid di sana rata dengan tanah, sekolah-sekolah mereka harus hancur semuanya.
Bagaimana mereka bisa hidup sedangkan semua aspek kehidupan dihilangkan dalam kehidupan mereka? Ya. Bagaimana mereka bisa merasakan hidup yang indah, hidup yang nyaman, hidup yang tentram sebagaimana kita rasakan di Indonesia? Kalau semua kebutuhan, semua aspek kebutuhan di dalam kehidupan mereka diputus oleh orang-orang yang zalim. Ya. Dan apakah mereka kemudian ingin keluar dari Palestina? Ya. Alhamdulillah. Mereka adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan, untuk mempertahankan tanah Palestina. Mereka tidak keluar dari sana. Mungkin bisa saja ketika mereka keluar dari sana mereka mendapati kehidupan yang lebih layak. Tapi mereka tetap bertahan di sana, ya. Mereka stay di sana walaupun kehidupan di sana sangat menyedihkan dan sangat tidak memungkinkan. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, mereka sudah mengorbankan segalanya. Mereka sudah mengorbankan hartanya, ya. Hartanya tertinggal di rumahnya dan di rumahnya rata dengan tanah, ya. Mereka sudah mengorbankan darah dagingnya, anaknya, bahkan ayah dan ibunya, kakaknya, semuanya, atau bahkan mungkin sebagian dari anggota tubuhnya, ya. Mereka sudah sangat menyedihkan. Mereka mengorbankan segalanya. Pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita berikan? Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita. Kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ya, saudara kita di Palestina mengorbankan segalanya, mengemban amanah yang seharusnya diemban oleh umat Islam seluruhnya. Ya, sedangkan ya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu korbankan? Ya. Perkara Palestina bukanlah perkara kelompok tertentu. Perkara Palestina bukanlah urusan bangsa tertentu. Mungkin kalau kita berpikir bahwa apa yang terjadi di Palestina saat ini adalah penjajahan dan itu urusan mereka, kalau mereka mau merdeka mereka berjuang sendiri. Bukan begitu. Ya. Perkara Palestina tidak sesimpel itu. Perkara Palestina, ya, adalah perkara akidah. Perkara akidah artinya apa? Siapapun yang menyatakan dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi mereka dan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya andil dan punya peran besar terhadap Palestina, ya. Dan dia bertanggung jawab terhadap Palestina. Bagaimana tidak kita mengatakan bahwa Palestina adalah bagian dari akidah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkali-kali di dalam Al-Qur'an, khususnya apa yang sudah dibacakan oleh Syekh kita di dalam surat Al-Isra ayat pertama, di mana menjelaskan di sana tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Itu adalah perintah sholat yang didapatkan dan diajarkan, diperintahkan kepada seluruh umat Islam. Kejadiannya meliputi Masjidil Aqsa, ya. Isra'nya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya. Itu adalah, ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali di dalam hadis-hadis, ya, kita menemukan dalam sejarah ternyata Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, dan juga Masjidil Aqsa di dalam hadis dikatakan adalah masjid nomor 2 yang dibangun di dunia ini setelah Masjidil Haram pertama kali. Artinya tempat ibadah, ya, manusia di bumi ini adalah 2 masjid itu yang pertama kali dibangun, dan Masjidil Aqsa adalah masjid keduanya. Dan juga banyak hadis-hadis yang menyeru kepada umat Islam, ya, untuk mendatangi Masjidil Aqsa, bukan hanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tapi juga salah satu di antara yang lainnya adalah Masjidil Aqsa. Ada 3 masjid di dalam hadis itu, di sana di mana kita diminta oleh Allah untuk mendatanginya. Kenapa? Karena beribadah di dalam masjid tersebut pahalanya begitu besar sekali, ya.
dan Nabi Muhammad memotivasi kita untuk mendatanginya. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Setelah kita tahu bahwa mereka mengorbankan tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah suci kita, tanah milik kita, tanah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, apa yang bisa kita lakukan? Dan insya Allah akan kita bahas setelah ini. نذكرهم على عجالة حتى لا نطيل أكثر. الأمر الأول إصلاح النفس، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نصلح أنفسنا، نصلح أزواجنا، نصلح أبنائنا وبناتنا. نريد جيل إسلامي، جيل قرآني، هذا الذي يخرج على يديه النصر. إذا صلحت الأسرة، صلح الجيل، يصلح المجتمع ويكون النصر. نريد كذلك مقاطعة اقتصادية لكل من يساعد ويساهم في قتل إخواننا في فلسطين. نريد نشر القضية على مواقع التواصل بين الناس وفي أماكن أعمالنا. نريد الدعاء والتماس مواطن إجابة وهي كثيرة وخاصة في رمضان. ونريد كذلك الإنفاق في سبيل الله، مواساة ومساعدة لأهل فلسطين. وأحدهم سألني كيف هو العيد في فلسطين. أنا أسأله أقول له لو لا قدر الله كانت هناك أو لا نريد نسأله، لا نسأله. العيد في فلسطين وفي غزة برائحة الدماء، برائحة الجوع، برائحة العطش، برائحة الشهداء. لا يوجد عيد. أين العيد وكل عائلة يوجد فيها إما أسير أو قتيل أو ربما بعض العوائل مسحت من السجل المدني، لا يوجد لها أثر. الأب والأم والإخوة والأخوة كلهم ذهبوا، فأي عيد نتكلم عنه؟ نفرح أو هم يفرحون مع هذه الموتى وهذا الشهداء وهذه المجاعة؟ لا يوجد عيد للأسف. أمس أكثر من 150 طفل كانوا ينتظرون العيد وقصفوا من بني صهيون، فأي عيد نتحدث عنه؟ النصر آت لا محالة، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولكن ما هو واجبنا تجاه هذا النصر، تجاه أهلنا في فلسطين؟ أسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته في جنات النعيم، وأن يجعلنا ممن يدركون ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يرزقنا صلاة في الأقصى فاتحين محررين. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونقول لكم سلاما خاصا من أهلكم في فلسطين نحييكم بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, setelah kita tahu tadi ada sesuatu yang kelewatnya, saya belum sebutkan bahwa ada hadis Rasulullah SAW tadi saya sudah menyampaikan bahwa manusia itu, umat Islam itu, umat mukmin itu, orang yang beriman itu diandaikan oleh Rasulullah SAW seperti satu tubuh. Ketika salah satu di antara yang lainnya terluka, ketika salah satu di antara yang lainnya berdarah, ketika salah satu di antara yang lainnya menangis, apakah badan yang lainnya tidak merasakan? Tentu. Ketika tangan kita sakit, maka tangan kita yang satu lagi akan mengobati. Ketika kepala kita sakit, maka kita akan cari segera obat untuk meredakan rasa sakit kepala kita. Dan seterusnya. Sebagaimana hadis tersebut, maka anggota tubuh kita di belahan dunia yang lain yang mengemban amanah yang seharusnya diemban oleh kita semuanya, saat ini sedang sakit, saat ini sedang berdarah, saat ini sedang menyedihkan. Oleh karenanya seharusnya kita juga merasakan sebagaimana mereka merasakan pedihnya, sebagaimana mereka merasakan sakitnya, ya, sebagaimana mereka merasakan perihnya kehidupan mereka. Lantas bagaimana? Apa yang harus kita lakukan?
Kalau kita setelah kita mengetahui bahwa ternyata Palestina adalah perkara akidah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa meringankan pertanyaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menjawab pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, mari perbaiki diri. Ya. Kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki keimanan kita. Hati kita bersihkan, ya. Hati kita isi dengan kebaikan, ya. Dan juga lakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ilmu agama, ilmu syariat, ya, dalam kehidupan kita. Ya. Sisihkan waktu, ya. Dan juga selanjutnya sembari kita memperbaiki diri, mari kita perbaiki keluarga kita. Kita perbaiki anak-anak cucu kita. Kita perbaiki adik kita, kakak kita, ibu kita, bapak kita, teman kita, keluarga kita, semuanya. Ya, kita perbaiki mereka, kita ajak mereka pada kebaikan, kita ajak mereka untuk beribadah kepada Allah, kita ajak mereka untuk membersihkan hati mereka. Ya, kita ajak mereka ke majelis-majelis ilmu, sembari agar juga kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana berakhlakul karimah. Ya, bagaimana kalau misalnya anak-anak kita sudah, ya, dihiasi dengan akhlakul karimah, maka insya Allah ke depan kita menginginkan generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi yang mengaitkan hatinya dengan Al-Quran, generasi-generasi, ya, yang menjadi pemberani dan tentara-tentara Allah, tentara-tentara yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan insya Allah itu akan lahir dari anak-anak dan cucu-cucu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian setelah itu kita menginginkan untuk melanjutkan boikot, ya. Bapak Ibu, ya, jangan sampai 1000-2000 yang kita beli, 1000-2000 yang kita habiskan, yang kita konsumsi, membunuh sebagian dari tubuh kita, ya, melukai sebagian dari keluarga kita, ya. Mungkin murah, tapi mereka dengan uang itu, ya, membunuh dan juga menghancurkan kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mari lanjutkan boikot. Bismillah. Dan kemudian mari sebarkan informasi tentang Palestina. Mari sebarkan segala, ya, kebutuhan atau segala informasi di media sosial yang kita miliki. Kalau yang punya media sosial, kita sebarkan melalui media sosial, atau kita sebarkan, ya, melalui mulut ke mulut, disampaikan, oh ini ada saudara kita di Palestina yang saat ini sedang menderita. Mari ajak, ya, mari ajak untuk bisa sama-sama kita berjuang, ya, melawan kezaliman daripada orang-orang Zionis, ya, orang-orang Israel. Dan kemudian selanjutnya adalah doa. Banyak sekali waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan tadi disampaikan sama Syekh, ya. Mari kita cari waktu terbaik. Sebagaimana kita berdoa untuk kebutuhan kita sehari-hari, sebagaimana kita berdoa ketika anak kita sakit, ini jangan dibeda-bedakan, ya. Keluarga kita juga di sana sedang sakit, anak-anak kita juga di sana sedang berdarah, anak-anak kita juga di sana sedang menderita. Mari kita sama-sama menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian segera diberikan keselamatan bagi mereka dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian infak fisabilillah, dan ini adalah salah satu di antara yang pentingnya. Kenapa? Karena sebagaimana mereka makan, kita makan, mereka juga butuh makan. Sebagaimana kita minum, mereka juga butuh minum. Sebagaimana kita berpakaian, mereka juga butuh berpakaian. Ya, secara manusiawi mereka butuh untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka mari setelah mereka berkorban segala apa yang mereka miliki, mereka habiskan segala mereka apa yang mereka miliki, kita penuhi lagi kebutuhan mereka. Insya Allah, ya, kita penuhi lagi, kita buat mereka agar tetap bersabar, ya, menjadi tonggak perlawanan Islam, ya, tonggak perlawanan orang-orang Islam untuk dapat melawan kezaliman di tanah Palestina, ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sesuai dengan tema kita hari ini, bagaimana Idul Fitri di Palestina yang tadi kata Syekh. Bagaimana Idul Fitri di Palestina? Ya, Idul Fitri itu kan hari kemenangan, ya.
Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ada hari kemenangan di Palestina, sedangkan hari-hari mereka, ya, dalam seharian mereka di sekelilingnya di sana bau darah di mana-mana, bau anjir darah di mana-mana, ya, kelaparan di mana-mana, bau orang-orang syahid di mana-mana, ya. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa orang-orang di Palestina saat ini sudah merdeka? Bagaimana kita mengatakan bahwa mereka memiliki hari kemenangan, ya, sedangkan, ya, mereka dalam keadaan yang sangat menyedihkan, ya. Bagaimana mereka bisa berbahagia di Idul Fitri sedangkan kakaknya, adiknya, ibunya, bapaknya harus ditawan oleh orang-orang Israel? Dengan siapa mereka merayakan Idul Fitri? Tidak seperti kita mungkin pulang ke rumah sudah ada senyuman-senyuman orang-orang yang menunggu kita di rumah kita dengan hangat. Ya. Mereka pulang kemana? Mereka pulang kemana? Ayah mereka sudah tidak ada, ibu mereka sudah syahid, anak-anak mereka sudah tidak ada. Mereka pulang kemana? Kemana mereka harus merayakan kemenangan itu, ya. Dan tepat kemarin, 2 hari yang lalu, hingga kemarin 150 anak yang seharusnya menunggu hari kebahagiaan itu, 150 anak yang seharusnya bersuka cita menyambut hari kemenangan Islam, hari kemenangan Idul Fitri, apa yang terjadi? Ternyata mereka harus merayakannya di liang lahat. 150 anak-anak harus syahid di jalan Allah kemarin, Pak. Ini terjadi serangan yang kemarin itu, ya. Bahkan kalau ditotal dengan orang dewasa bisa 200 lebih, ya. Dan kemudian, ya, insya Allah kita yakin dan kita optimis, ya. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu juga semuanya yakin dan optimis bahwa kemenangan itu akan datang, betul? Yakin? Yakin? Yakin. Kita yakin pasti kemenangan itu akan datang. Tapi pertanyaannya, ya, jangan menanyakan kapan pertolongan akan datang, ya. Pertanyaannya adalah di mana posisi kita ketika kemenangan itu datang. Apakah kita bagian dari orang-orang yang menyambut kemenangan itu atau tidak, ya? Kalaupun kemenangan itu datang besok, apakah dengan datangnya kemenangan besok dan kita masih nyaman tidur di kasur kita, ya? Apabila kemenangan itu datang besok, apakah kita masih santai dengan nyamannya udara sejuk dari AC yang ada di tempat tinggal kita, ya? Sedangkan saudara-saudara kita tanpa AC, tanpa penghangat, ya, tanpa rumah, tanpa senjata, tanpa hal-hal yang membuat kita bahagia, ya, sebagaimana kita bahagia di sini, dan mereka berjuang menyambut kemenangan itu. Di mana muka kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan insya Allah, ya, kita semuanya, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, kita termasuk orang-orang yang bersuka cita menyambut kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan insya Allah Syekh tadi mendoakan di akhir, mudah-mudahan kita dapat, ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita hidup di dunia ini, ya, sekali saja, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Apa? Kita dapat sholat di Masjidil Aqsa dengan keadaan merdeka. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi di akhir Syekh memberikan salam kepada kita semuanya. Syekh tahu betul bangsa Indonesia ini luar biasa bantuannya, luar biasa ketulusannya yang sudah memberikan bantuan kepada saudara kita yang ada di Palestina, ya. Syekh tahu betul, makanya beliau ingin menyampaikan salam, ya, salam keselamatan, salam sayang. Ini salam umat Islam. Mari dijawab, ini perwakilan dari keluarganya yang ada di Palestina. Mari kita jawab dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum selesai. Sebentar lagi, ya, bahwa mungkin izin Ustaz saya tambahkan sedikit saja. Mungkin setelah ini akan ada penampilan video juga yang akan kita sama-sama saksikan, ya, apa yang sebenarnya terjadi di sini, ya, apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Kami dari Yayasan Amanah Takaful, ya, alhamdulillah sudah ketiga kalinya,
Ya, sudah tahun ketiga kita melaksanakan agenda seperti ini dan bersama dengan para masyayikh Palestina, karena kita yang mendengarkan tangisan dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oleh karena kita ingin Bapak Ibu sama-sama menyaksikan, mendengarkan. Kita ingin memperdengarkan tangisan itu kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Dan ada Ustaz sudah siap? Ya, baik, silakan. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan hadisnya. Man jahaza ghazian, barang siapa yang mempersiapkan perbekalan bagi orang-orang yang berjihad fisabilillah, ya. Maka kata Allah, walaupun roh kita di sini, walaupun jasad kita di sini, sama Allah dikatakan, ya, maka annama ghaza, maka ia seolah-olah sudah berjihad fisabilillah. Coba, masya Allah, ya. Walaupun jasad kita di sini, ya, dan dilanjutkan, ya, man khalaqa ghaziyan fi ahlihi, dan barang siapa yang menjaga, melestarikan, memberikan minum, memberikan makan, memberikan pakaian untuk keluarga yang ditinggalkan oleh para mujahid fisabilillah, kata Allah apa? Faka'annama ghaza, ya. Kata Rasulullah, faka'annama ghaza, maka seolah-olah dia sudah turun ke garda terdepan peperangan. Bayangkan, tidak perlu ada sayatan pedang di tubuh kita, tidak perlu ada peluru yang menembus dada dan tubuh kita, tidak perlu ada salah satu di antara anggota tubuh kita yang terlepas dari tubuh kita, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa, ya, kita sudah termasuk ke dalam orang-orang yang berjihad fisabilillah. Mudah sekali kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam hadis Maimunah, ketika ditanya, Maimunah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah mengatakan, Baitul Maqdis, pusatnya di Baitul Maqdis, Ardul Mahsyari wal Mansyar, adalah tempat berkumpulnya umat manusia. Sudah siap, Ustaz? Belum keluar, ya? Ya, mungkin sambil disimak aja ini. Ya. Ini, ya, kejadian-kejadian yang benar-benar real terjadi di Palestina, ya Pak, ya. Sudah lebih dari hampir 500 hari peperangan, ya, atau mungkin sudah lebih dari itu, ya. Bahkan kemarin ada gencatan senjata, alhamdulillah, ya. Dari awal. Ya, Bapak Ibu, jadi sudah kita sampaikan bahwa kita dari Yayasan Amanah Takaful, ya, alhamdulillah sudah melaksanakan agenda ini dimulai dari 3 tahun yang lalu bersama salah seorang syekh yang sekarang sudah syahid di jalan Allah, bernama Syekh Muaz, ya, rahimahullah. Dan ini adalah hasil yang sudah kita laksanakan dan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita bahagia sekali apa yang sudah diberikan, apa yang sudah kita dititipkan oleh Bapak Ibu semuanya bangsa Indonesia. Alhamdulillah kita sudah bisa, ya, menyalurkannya, memberikannya untuk saudara kita yang ada di Palestina. Ini adalah bagaimana kita menyalurkan air bersih. Dari mana? Dari sumur wakaf yang sumur, pengeboran sumur, dan kita ambil air dari sana. Sudah banyak sebenarnya sumur yang kita sudah bangun, namun dalam beberapa kejadian terakhir sudah banyak sumur yang kemudian harus tertimbul kembali. Dan kita insya Allah ini menjadi program tahun ini. Tahun ini kita bangun kembali sumur-sumur, ya, bantuan sumur-sumur wakaf di
senyuman, kebahagiaan dari saudara kita yang ada di Gaza sana. On behalf of the affected and displaced people, I would like to express my sincere thanks to Aman Takaba and all our donors and all our supporters for their generous and continuous support for the people of Gaza during this challenging time. And also I would like to express my sincere thanks to Indonesian people for their generous and continuous support for the people of Gaza during these difficult times. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your donation and bless your offer. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Bangsa kita disebut sebagai bangsa yang luar biasa ketulusannya membantu saudara kita yang ada di Gaza sana. Ya. Baik Bapak Ibu, ya, kurang lebih insya Allah di tahun ini kita ingin merealisasikan 3 program. Yang pertama adalah sumur wakaf, yang kedua adalah makanan hangat, ya, tentunya ya untuk mereka berbuka dan juga untuk mereka sahur. Dan juga yang ketiga adalah membangun tenda-tenda. Dan saat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu suhu yang paling rendah di Palestina saat ini adalah mencapai 8-9 derajat Celcius. Dan di siang hari itu di angka 19-20 derajat saja. Itu masih sangat dingin sekali. Dan kita hanya bisa mampu untuk mendirikan tenda-tenda terlebih dahulu. Kenapa? Karena pengungsi yang ada itu lebih dari 1.500.000, bahkan lebih dari 2 juta orang mengungsi. Dan mereka tinggal di tenda-tenda sebagian, karena masih sedikit tenda kita, mereka tinggal di bawah puing-puing rumahnya. Bayangkan bagaimana dinginnya keadaan saat itu. Sedangkan pakaian yang mereka miliki hanya yang mereka pakai saja. Mari Bapak Ibu kita kuatkan mereka. Mari Bapak Ibu kita semangat untuk membantu mereka agar kemudian kita bisa sama-sama ya berjuang sama-sama dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di samping mereka, berdiri di samping mereka, merangkul mereka, mengusap air mata mereka, dan mari kita berjuang bersama mereka, menggandeng tangan mereka, dan kita ajak mereka untuk lebih bersabar lagi dalam berjuang. Insyaallah. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap? Kalau gitu boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa, birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Dengan segenap ruh yang kita miliki, dengan segenap darah yang dialirkan di dalam tubuh kita, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita insyaallah bersama-sama kita tebus dan kita merdekakan Masjidil Aqsa. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Takbir, takbir, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Baik Bapak Ibu, ya, mohon izin karena waktu kita juga sangat terbatas ya, dan kita masih ada satu hal yang belum kita lakukan ya. Pembicaraan kita sudah lakukan, menguatkan keimanan sudah kita lakukan. Mari kita implementasikan keimanan kita saat ini ya. Mari Bapak Ibu, kan kita semuanya mengajak, ayo kita turun ke medan perang. Mari Bapak Ibu kita ajak, mari kita sama-sama merangkul saudara kita yang ada di Palestina. Di sini ada sedikit hadiah. Ini hadiah yang kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya ya, yang ingin bersama kita ya turun ke medan perang. Kita belum bisa memberikan apa yang lebih dari ini, namun ini hanya ucapan apresiasi kita agar sama-sama Bapak dan Ibu berjuang, kita juga berjuang. Bapak dan Ibu berkorban, kita juga berkorban. Bagian dari rasa solidaritas kita ya, berjuang bersama dalam solidaritas ini. Mari insyaallah kami akan memberikan syal ini, dan mudah-mudahan syal ini dapat meringankan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan di Palestina ya. Oleh karenanya kita ajak Bapak Ibu yang ingin berdonasi bersama kami turun ke medan perang dengan angka ya angka 5 juta terlebih dahulu ya. Bagi Bapak Ibu yang siap
turun ke medan perang, membawa ya, mengajak dan juga mengorbankan uang yang kita miliki, sebagaimana saudara kita sudah berkorban ya, 5 juta rupiah, bisa ditransfer, bisa cash, atau bisa dalam bentuk yang lainnya ya, perhiasan dan lain sebagainya. Dalam hadis Maimunah dikatakan ketika kita tidak mampu untuk pergi ke Masjidil Aqsa untuk melaksanakan sholat di sana, kata Rasulullah apa? Fatuhdilahum zaitan, maka berikanlah mereka hadiah. Kata-kata indah di sini dikatakan oleh Rasulullah, hadiah, bukan fatasaddaq, bukan sedekah. Ya, sedekah kadang-kadang dari orang atas ke orang yang di bawah. Tapi kata Rasulullah, fatuhdi, maka berikan hadiah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bismillah, Bapak Ibu, ya. Karena waktu kita terbatas, mungkin saya akan hitung sampai 10. Bagi Bapak Ibu yang siap untuk turun ke medan perang dengan angka 5 juta rupiah, silakan bisa angkat tangan dan langsung maju ke depan. Ya, insya Allah akan diberikan oleh Syekh kita secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya hitung sampai 10 dari sekarang dan mohon izin saya berdiri. Astagfirullahaladzim. Baik Bapak Ibu, bismillah. Saya hitung dari sekarang 1, 2, 3, 4. Boleh silakan. Masya Allah, kita takbir sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sama Bapak diwakilinya boleh. Syekh Nutili. Satu lagi boleh. Satu orang lagi. Baik, kami lanjutkan 2, 3, 7, 8, 9, 10, 9,5. Baik, 10. Baik, kita lanjutkan. Bismillah ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin turut bersama kita berdonasi dengan angka minimal 4 juta rupiah ya. Dengan angka minimal 4 juta rupiah, silakan saya hitung sampai 10 lagi. Mari kita tunjukkan rasa kepedulian kita di hadapan saudara kita yang ada di Palestina, ya, terutama di hadapan Syekh kita juga yang keluarganya juga masih ada di Palestina. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak harus hari ini, bisa juga nanti misalnya dicicil di 10 hari terakhir atau bagaimana, nanti disilakan saja teknisnya ya, insya Allah nanti juga akan diberikan nomor rekening untuk pembayaran atau mau cash juga boleh. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, terjun berjuang bersama kita dengan angka 2 juta rupiah ke atas, 2 juta rupiah ke atas. Harta yang kita miliki adalah harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari Bapak Ibu yang ingin berjuang bersama kita, kita hitung sampai 10 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, silakan. Alhamdulillah, masya Allah. 1 lagi Pak, apa lagi itu sana? Plastikin aja, nggak usah dikalungin. Ya, Biar kasih orang. ngerti, labas. Masya Allah. 2, 3, 4, 2 juta rupiah ke atas. Bismillah. 5, 6, 7, 8, 9,
10 kurang seon. Baik, 10. Kalau gitu saya ajak lagi kembali kepada Bapak Ibu yang ingin berdonasi, ya, dengan angka ya 500.000 atau 1 juta ke atas. 500.000 atau 1 juta ke atas. Masya Allah, alhamdulillah, siap. Boleh, Syekh. Memang Ustadz kita ini luar biasa ya. Tapi untuk Ustadz Firman, Allahu Akbar. Memang linknya langsung masuk lewat Ustadz Firman ya. Baik, bagi Bapak Ibu yang mau maju silakan ya. Bismillah. Saya masih lanjutkan lagi, tadi 500.000 dan 1 juta ke atas. 500.000 ke atas atau 1 juta ke atas silakan bisa angkat tangan ya. 3 4. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Pak, langsung maju ke depan Pak. Silakan. Ya, dilanjutkan 5. 6 7 8 9. Masya Allah. Sama Bapak lagi diwakili Pak. Saya mewakil dari semuanya. Firman, mantap. Ya. 8 9 10. Baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nanti kaman. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kami juga masih membuka ya bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi berapapun ya, berapapun Insya Allah silakan hubungi kami. Untuk di yang kaum ibu ya, ada Umi Juarti di sebelah sana, tim kami yang mungkin bisa ditanya soal nomor rekening dan lain sebagainya. Berapapun siapnya silakan, Insya Allah kita berjuang untuk saudara kita yang ada di Palestina. Untuk kaum bapak ya, silakan nanti bisa menemui Ustadz Fakih yang di sebelah sini, yaitu tim kami juga yang ingin bertanya, sosialisasi atau yang ingin berkonsultasi silakan. Ya, mungkin setelah ini Bapak Ibu yang ingin berfoto bersama dan sebagainya kita persilakan. Mungkin sebelum itu saya kembalikan kepada Ustadz Firman terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelum itu takbir dulu sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, ini milakan. Udah, nanti di insyaallah servis mudah-mudahan juga nanti dari Aman Takaful baju arti kalau bisa direkap cakep gitu kan. Nanti kita lihat berapa terkumpul dari survei Indonesia. Ya, insyaallah. Jazakumullahu khairan. Oh ya, ditunggu insyaallah kita sampai sore nanti kita akan sosialisasi ke jamaah yang tidak hadir, insyaallah. Mereka insyaallah siap berdonasi. Untuk selanjutnya kajian kita, insyaallah karena WFA kita akan Zoom, ya. Jadi sebenarnya masih ada 3 lagi ya. Jadi 3 lagi ada Ustadz Rashid Bahabazi LC, Ustadz Anwar Nasihin LC, sama Dr. Muhammad Khairan Arif. Itu jadi ada 3. Ya, kalau seandainya nanti Senin kita lihat di Musola B2 banyak jamaahnya, insyaallah hibrid tetap dilaksanakan di pelaksanaan di Musola B2. Baik, jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank